Kita mulai ya. Iya, pada Ustadz, dimulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ya ba'd. Ikhwati wa akhwati azanni Allah iyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang lalu kita telah membaca dan membahas tentang tata cara sholat jenazah dan diakhiri dengan pembahasan tidak dibolehkannya sholat jenazah dikerjakan oleh kaum muslimin pada waktu-waktu yang terlarang kita melakukan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali karena darurat. Dan 3 waktu itu merupakan 3 waktu yang umum berlaku untuk larangan semua sholat, di antaranya sholat jenazah, yaitu ketika matahari belum muncul, ya, alias ketika matahari mau terbit, ketika matahari posisinya di tengah-tengah kita sehingga tidak ada bayangan tadi sebelum zuhur, ya. Kemudian ketika matahari akan terbenam. Maka 3 waktu tersebut merupakan 3 waktu yang kita terlarang untuk melakukan sholat jenazah dan juga menguburkan si mayit. Nanti akan diulang lagi hadisnya pada bahasan tentang pengkuburan. Dan sholat jenazah itu minimal dilakukan dengan 4 kali salam atau maksimal 9 kali salam. Yang utama dilakukan setelah berjamaah, dan hendaknya imam menjadikan jumlah jamaah yang ada menjadi 3 saf sholat. Kecuali memang tidak memungkinkan untuk membentuk 3 saf karena sedikitnya atau karena banyaknya, maka kalau lebih dari 3 saf nggak apa-apa. Tapi minimal membentuk 3 saf sholat. Dan itulah hal yang mesti kita ketahui tentang tata cara sholat jenazah. Adapun bacaan-bacaannya juga sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Di takbir yang pertama kita membaca Al-Fatihah, boleh juga ditambah dengan surat. Takbir yang kedua kita berselawat atas Nabi SAW. Takbir yang ketiga kita mendoakan si mayit. Takbir yang keempat maka kita boleh langsung salam atau kita membaca doa lagi. Ya, begitu juga kalau kita melakukan lebih dari 4 takbir. Ya, maka setelah takbir yang ketiga, yaitu doa untuk kebaikan si mayit, maka takbir keempat sampai takbir yang ke-9 kita boleh berdoa terus untuk si mayit. Ya. Dan ini merupakan sunnah yang hampir sulit didapatkan pada zaman sekarang ini, karena kebanyakan praktek sholat jenazah hanya 4 rakaat saja. Dan yang paling utama, mengangkat tangan di antara takbir-takbir tersebut hanya di takbir yang pertama. Bukan setiap takbir mengangkat apa? Mengangkat tangan. Begitu juga terhadap sholat Id. Ya, sholat 2 hari raya ketika ada takbir tambahan, ya, setelah takbir yang pertama, maka yang paling utama hanya mengangkat tangan di takbir yang pertama saja. Takbir yang kedua dan seterusnya cukup kita melafadzkan Allahu Akbar tanpa perlu mengisyaratkan diri kita dengan mengangkat kedua tangan. Allahu a'lam bishawab. Maka selanjutnya pembahasan kita adalah pembahasan yang keempat, kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika mendapati saudaranya meninggal dunia. Selain memandikan, mengkafani, menyolatkan, maka mengkuburkan. Dan sebelum proses pengkuburan, maka pengarang kitab Al-Wajiz, Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, ini ingin menerangkan dulu kepada kita tentang keutamaan sholat. Ya.
atas jenazah dan mengikuti proses pengkuburannya. Penulis membawakan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal man shalla ala janazatin wa lam yatba'ha falahu qiratun fa in tabi'aha falahu qiratan qila wa mal qiratan qala asgharuhuma mislu uhudin. Dari Abi Hurairah semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, siapa saja yang menyolatkan jenazah, jadi siapa saja yang menyolatkan jenazah, walam yatba'ha falahu qiran. Akan tetapi ternyata dia tidak ikut menguburkannya, cuma nyolatin saja, nggak ikut menguburkan, maka dia akan mendapatkan satu qiran. Fa in tabi'aha, tetapi ternyata setelah dia menyolatkan, dia ikut proses pengkuburan, maka dia mendapatkan qiraton, 2 qirat. Qila, maka dikatakan, wa mal qiraton, apa yang dimaksud dengan 2 qirat ini ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, asgharuhuma mislu uhudin. Yang paling kecil dari keduanya alias 1 qirat itu berarti yang paling kecilnya semisal gunung Uhud. Maksudnya pahala sebesar gunung Uhud. Ya, dan kita tahu gunung Uhud itu lebarnya sekitar 3 km, panjangnya sekitar 7 km. Ya, kita bisa bayangkan tuh berarti luasnya kalau panjang kali lebar 21 km. 21 ya kilometer persegi gitu ya. Jadi para jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu luas gunung Uhud. Ya, panjangnya 7 meter, lebarnya 3 meter. Nah, itu ganjaran yang akan didapatkan oleh orang yang menyolatkan jenazah. Ya, menyolatkan jenazah. Tapi kalau dia itu setelah menyolatkan kemudian ikut menguburkan, maka dia akan mendapatkan 2 ganjaran sebesar gunung Uhud. Dari hadis ini yang perlu kita ingat bahwasanya patokan pertama adalah nyolatin, bukan nguburin. Jadi kalau orang ikut nyolatin, lalu setelah menyolatkan dia ikut ngubur, baru dapat 2 qirat. Nyolatin saja 1 qirat. Bagaimana kalau nggak nyolatin tapi ikut nguburin? Nggak dapat apa-apa para jemaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dituntut oleh agama untuk kita yang masih hidup terhadap orang yang sudah mati adalah mendoakan kebaikan padanya. Dan mendoakan kebaikan pada si mayit itu dilakukan pada saat sholat jenazah. Sehingga sholat jenazah ini menjadi patokan kita mendapatkan 1 qirat. Kalau mau dapat tambahan 1 qiratnya lagi, maka kita ikut ngubur. Bukan berarti kalau sholat 1 qirat, nguburin 1 qirat, berarti saya ngikut nguburin aja lah 1 qirat. Enggak. Nguburin itu baru dapat 1 qirat kalau didahului dengan apa? Dengan sholat. Makanya Nabi mengatakan seperti itu. Tidak memberikan pilihan yang ketiga. Nabi hanya memberikan 2 pilihan. Sholatin dapat 1 qirat. Sholat dan ngikutin dapat 2 qirat. Begitu. Enggak, sholat 1 qirat. Ngubur 1 qirat. Kalau dua-duanya 2 qirat. Enggak begitu. Tapi Nabi mengkaitkan nguburin dengan menyolati. Ya, makanya patokannya sholati dulu. Baru kemudian apa? Menguburkan. Paham sampai sini ya? Jadi jangan kayak keadaan orang sekarang nih. Semangatnya ikut ngubur. Nggak semangat ngedoain si mayit. Nggak semangat nyolatin si mayit. Padahal yang dibutuhkan oleh si mayit adalah sholat kita. Ya. Sholat kita itu yang sangat diharapkan. Bukan masalah ikut nguburnya. Dan ganjarannya besar pada jemaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nggak bermudah-mudah untuk tidak menyolatkan jenazah, baik yang kita kenal ataupun tidak kita kenal. Begitu juga kita tidak bermudah-mudah untuk tidak ngikutin proses pengkuburannya,
setelah kita menyolatkannya. Wa hadzal fadlu fi ittiba'il janaiz. Innama huwa lirijali dunan nisa. Linahyi Nabi sallallahu alaihi wasallam lahunna an ittiba'iha wa huwa nahyun tanzih. Faqad qalat Ummu Atiyah radhiyallahu anha nuhina an ittiba'il janaiz wa lam ya'zim alaina. Keutamaan ini yaitu keutamaan di dalam mengikuti proses pengkuburan jenazah, ya. Ini sesungguhnya berlaku hanya pada laki-laki saja, bukan wanita. Ya. Sebab wanita itu dilarang di dalam agama untuk mengikuti proses pemakaman alias ikut ngubur. Walaupun larangannya ini adalah larangan litanzih. Ya. Yaitu larangan yang bersifat makruh. Tidak sampai haram. Ingat larangan itu kan ada dua. Ada haram, ada makruh. Sebagaimana perintah itu ada dua. Ada wajib, ada sunnah. Nah larangan ini bukan larangan haram. Berarti pada asalnya yang diperintahkan untuk ngubur itu adalah laki-laki. Sebab wanita itu dilarang. Sehingga ketika ada larangan tentu tidak ada keutamaan. Kalaupun ada keutamaan, maka keutamaannya tidak lebih baik dibandingkan dia tidak ikut ngubur. Sebagaimana sholat berjamaah misalnya. Perintah sholat berjamaah buat laki-laki, bukan buat wanita. Tapi kalau wanita mau sholat berjamaah bagaimana? Ya boleh, nggak jadi masalah. Tapi dia kalau sholat di rumah lebih utama daripada sholat di masjid. Nyambung sampai sini? Ya. Sebagaimana hadis dari Ummu Atiyah, semoga Allah meridhoinya, dia bercerita atau berkata, kami dulu dilarang oleh Nabi SAW untuk ngikut penguburan jenazah. Walaupun walam ya'zim alaina, larangan ini tidak saklek, artinya tidak haram, ya, tidak melazimkan. Jadi larangan ini larangan ditanzih. Itu larangan yang sifatnya itu adalah makruh saja, ya. Bukan haram, ya. Itu yang disebut dengan tahrim ditanzih. Makanya dilihat para jemaah sekalian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala tentang mental wanita tersebut kalau dia mau ikut ngubur. Kalau dia tetap maksakan mau ikut ngubur, ya nggak sampai diharamkan. Walaupun kita sampaikan yang lebih utama nggak ikut ngubur. Ya karena apa? Banyak di antara wanita yang mentalnya lemah. Jangan sampai orang yang pinginnya menyelesaikan proses pengkuburan disibukkan dengan ngurusin para wanita yang pingsan-pingsan. Baik itu istrinya atau anak-anaknya yang tidak kuat melihat jenazah suaminya atau orang tuanya. Dan ini banyak terjadi. Ya, ketika saya beberapa kali ikut ngubur, nah ini malah orang-orang jadi sibuk karena salah satu anaknya kesurupan di kuburan. Istrinya nangis-nangisan sampai pingsan. Apalagi dekat belakang rumah saya sekarang ini kan memang pekuburan. Jadi benar-benar tuh saya sering melihat. Ya, akhirnya minta tolong sama warga. Minta dicariin air dan lain sebagainya. Karena apa? Pingsan nih, sawan nih katanya begitu. Nah makanya para jemaah sekalian rahmati Allah SWT, keutamaan mengantarkan jenazah setelah menyolatkannya ini adalah buat laki-laki, bukan buat wanita. Kenapa? Karena wanita dulu dilarang sama Nabi. Kalau ada larangan tentu tidak ada keutamaan. Bagaimana mungkin adanya larangan tapi ada keutamaan? Ini nggak benar. Ya, makanya
tidak ada keutamaan buat para wanita untuk ikut ngubur. Ingat, untuk ikut ngubur. Bukan ziarah, bukan. Nanti ziarah ada bahasanya sendiri. Tapi untuk ngubur ini tidak dibenarkan buat para wanita. Ya. Jadi jangan apa? Jangan memaksakan. Wala yajuzu an tutba'al janaizu bima yukhalifu syar'iyyah atau syariah. Wa qad ja'a nasu fiha 'alal amrayni raf'u sauti bil bukai wa tibaiha bil bukhur. Begitu juga kalau kita akhirnya ikut nguburin, kata Nabi, kata penulis selanjutnya, maka nggak boleh kita itu ikut ngubur jenazah dengan melakukan hal-hal yang menyelisihi syariat, menyelisihi aturan agama. Jadi ikut ngubur pun ada aturannya, ya. Maka aturannya secara umum tidak boleh melanggar ketentuan syariat. Di antaranya itu adalah mengangkat suara dengan menangis. Jadi sambil nangis, sambil ngiringi jenazah, tapi sambil apa? Sambil nangis. Nah, ini nggak boleh. Ya. Yang kedua, itu dengan membawa wangi-wangian, membakar sesuatu yang mengandung wangi-wangian. Jadi misalnya jenazahnya lagi dibawa, bawa apa? Kayak yang pernah umroh itu biasanya nanti DKM Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu suka bawa bakar-bakaran kayak dupa, kayu gaharu, ya. Itu sambil melewati saf-saf jemaah. Ya. Jadi biar wangi gitu. Biar apa? Biar wangi. Nah, maka ini nggak boleh kalau buat jenazah. Kalau di Indonesia ini mungkin kayak bakar kemenyan, atau mungkin juga bakar kayu gaharu, atau yang lainnya. Ya. Jadi dengan mengangkat suara sambil menangis, jadi nangis teriak-teriak gitu kan, atau juga sambil membawa-bawa dupa ya, dupa atau pembakaran kayu gaharu, ini nggak dibenarkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la tutba'ul janazatu bisautin wala nar. Janganlah jenazah itu diiringi dengan suara dan juga dengan api. Maksudnya dengan bakar-bakaran. Ya. Dan ini yang mesti diperhatikan. Wa yulhaqu bidzalika raqu sauti bidzikri amamal jenazah. Ya. Begitu juga para jemaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibenarkan juga, alias termasuk hal-hal yang dilarang. Kalau tadi kan suara nangis. Sekarang bagaimana kalau suaranya suara zikir atau baca Quran atau baca talqin? La ilaha sambil bawa jenazah, la ilaha illallah. La ilaha kan gitu ya. Itu yang banyak terjadi di masyarakat yang kita temui. Jadi mengiringi jenazah sambil berzikir atau melafadzkan kalimat la ilaha illallah. Maka penulis mengatakan ini juga masuk bagian dari larangan tadi. Ya, karena li'annahu bid'atun. Karena ini merupakan perkara yang mengada-ada. Perkara yang diada-adakan. Ya. Sehingga tidak dibenarkan. Sebab di qaulihi Qais ibn Abbad. Qais bin Abbad cerita kepada kita. Karena ashabun Nabi. Dulu para sahabat Nabi. Nah, lihat. Orang yang paling ngerti tentang agama yaitu para sahabat Nabi. Yakrohuna. Mereka itu membenci raf as-sauti indal janaiz, yaitu mengangkat jenazah, maksudnya dengan berzikir, ya, menyebut-nyebut zikir di sisi jenazah. Jadi mereka nggak suka. Padahal yang mati pada zaman mereka itu banyak. Yang mati sebelum Nabi juga banyak ketika Nabi masih hidup. Tapi ternyata tidak ada satupun riwayat yang menunjukkan Nabi SAW membawa jenazah ke pemakaman baki misalnya. Ya. Itu dengan berzikir atau melafadzkan kalimat la ilaha illallah dan lain sebagainya. Itu tidak ada.
Makanya penulis mengatakan ini suatu perkara yang dibuat-buat, perkara baru yang tidak pernah ada contohnya. Kalaupun ada contohnya, ternyata contohnya ini diambil dari kalangan orang-orang kafir. Penulis kemudian melanjutkan, wali anna fihi tasyabbuhan bin nasara. Karena hal tersebut merupakan bentuk menyerupai orang-orang Nasrani. Ya, menyerupai orang-orang Nasrani. Fa innahum yarfa'una aswatahum bi syai'in min anajilihim. Karena orang-orang Nasrani itu biasa mengangkat suara mereka dengan membaca sesuatu dari Injil. Silakan lihat pengkuburan orang-orang Nasrani kalau sambil berjalan itu dibacakan Injil sama mereka. Jadi mereka baca Injil. Ya. Nah kita baca zikir. Nah ini sama, ini nggak betul. Jadi diam hening. Ya. Jadi tidak ada bacaan apa-apa. Ya. Wa dzakirihum matam titi wa talhini wa tahzin. Yang itu semua dengan disertai apa? Suara-suara yang sendu, ya. Suara yang mengayun-ngayun, suara yang menunjukkan kesedihan. Jadi membaca Injil itu sambil apa? Nangis, suaranya diserak-serakin, disendu-senduin dan lain sebagainya. Nah, ini nggak betul ini. Ya. Wa akbahu min dzalika tashyi'uha bil azfi 'ala al-alatil musiqiyah amamaha azfan hazinan kama yuf'alu fi ba'dil biladil islamiyyati taqlidan lil kuffar. Wallahu musta'an. Dan yang lebih buruk dari itu juga ternyata para jemaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jenazah ini diiringi dengan apa? Dengan dimainkannya alat-alat musik yang disertai dengan irama-irama yang sendu, yang penuh haru. Misalnya gitu ya. Itu mau kawinan ya. Itu mau kawinan. Bagaimana tuh kalau pernah lihat para tentara itu mau dikuburkan gitu ya. Ya mungkin nyanyi dungon seluruh misalnya gitu mungkin gitu ya. Pakai alat musik misalnya atau alat musik yang bikin sedih lah. Jadi sepanjang perjalanan tanduknya itu dibopong ya. Maka apa? Diiringi alat musik, jeng jeng misalnya gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini nggak boleh nih, ini nggak benar, ini lebih buruk ini, lebih rusak ini, ya. Dan ternyata penulis mengatakan banyak dia dapati di negeri-negeri Islam. Jadi di negara-negara yang penduduknya kebanyakan, jadi dia maksud dengan negeri-negeri Islam, ternyata negeri-negeri yang penduduknya kebanyakan orang Islam. Ya. Itu meniru gaya-gaya orang-orang kafir. Sehingga jenazah-jenazah kaum muslimin itu diiringi bukan sekedar dengan nangis, bukan sekedar dengan zikir, tapi juga plus diiringi alat musik. Maka ini perkara yang lebih buruk para jemaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan penulis mengatakan wallahul musta'an. Hanya Allah lah sebagai penolong buat kita dalam keadaan seperti ini. Itu adab yang mesti diperhatikan ketika kita mau mengubur, ya. Jadi yang pertama kalau kita mau mengubur, ada pertama sholat dulu, nyolatin si mayit. Yang kedua ketika mau ngubur nggak boleh diiringi dengan suara-suara, mau suara dari mulut ataupun alat-alat musik, nggak boleh. Yang ketiga nggak boleh bawa wangi-wangian yang dibakar. Jadi dibakar wangi-wangian nggak ada. Cukup si mayit itu sudah dikasih minyak wangi, sudah dikasih kapur barus, ya, sudah disabunin badannya. Itu sudah cukup wangi-wangian buat si mayit. Maka nggak perlu lagi nyebarin wangi-wangian sepanjang perjalanan mengiringi si mayit. Ini nggak dibenarkan. Nah selanjutnya ada berikutnya wajibul isra'u fi sayri biha sayran dunar ramli. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam asri'u bil janazah fa in taku sholihatan fa khairun tuqaddimunaha alaihi wa in takun ghairu dzalika fa syarrun tadaunaha an riqabikum.
Ada berikutnya, berarti yang keempat, diwajibkan kalau kita itu mengiringi jenazah, ya, itu mempercepat langkah. Jadi berjalan cepat. Bukan lari-lari, bukan. Nggak perlu lari-lari. Nggak boleh lari-larian. Bukan syai, bukan ya. Bukan lari-lari kecil, bukan. Tapi jalan cepat. Cukup jalan cepat. Bukan berlambat-lambat, bukan juga berlari-lari. Tapi jalan apa? Jalan cepat. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Nabi menyuruh kita untuk asri ubil jenazah. Percepatlah oleh kalian proses pemakaman terhadap jenazah. Ya. Sebab ketika dia itu masuk ke dalam kalangan orang-orang yang baik, fa'intakun solihatan, kalau memang jenazah tersebut orang yang solihah, orang yang baik, maka apa? Tuqaddimunah alaih. Kalian adalah orang yang mempercepat jenazah tersebut mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang baik itu cepat-cepat dikuburin biar dia cepat mendapatkan kebaikan yang dia telah lakukan di dunia. Nyaman dia di kuburannya. Tapi sebaliknya kalau dia bukan orang yang baik, ya, maka kalian itu telah melepaskan kejelekan dia dari pundak-pundak kalian. Jadi kalau orang bejat, kita juga udah tenang sudah, nggak perlu mikirin lama-lama deh dia dikuburin. Misalnya kalau nggak cepet-cepet, kita berlama-lama, repot nih. Kita bawa orang bejat di pundak kita. Kita nggak akan lama-lama orang bejat ini ada di pundak kita. Dia cepat-cepat dikuburin dan dia mendapatkan balasan dari apa-apa yang telah dia kerjakan di dunia. Dari sini menunjukkan ada berikutnya, kalau mengiringi jenazah, maka bukan jalan lelet, bukan juga lari-larian. Tapi apa? Jalan cepat. Ada berikutnya. Fayajuzul mas'yu amamaha wa khalfaha an yaminiha wa yasariha. Dibolehkan kita itu di dalam mengiringi jenazah berjalan di depannya. Boleh juga di belakangnya. Boleh juga di kanan dan kirinya. Ya. Ala an yakunu qariban minha ila raqib. Intinya kita boleh berada di sisi yang terdekat dari si mayit dari segala penjuru. Kecuali orang yang berkendaraan. Jadi kalau orang yang berjalan, ingat kalau orang yang jalan kaki, ya, maka apa? Boleh berjalan di depan jenazah, belakang, kanan, kiri, pokoknya berusaha mendekat, tapi ya bukan sampai jauh banget. Jadi jalannya di luar jauh banget, enggak, tapi tetap mendekat kepada si mayit, enggak jauh-jauh gitu ya. Kecuali kalau memang yang nganternya banyak, sehingga mesti padat jalanan itu dan kita ada di posisi paling belakang jenazah, ya udah. Karena di depan jenazah udah penuh orang, kita nggak bisa. Tapi yang paling utama pokoknya dekat-dekat dengan si mayit. Kalau berjalan kaki boleh posisi kanan, kiri, depan, belakang, dan itu tidak mengapa. Tapi kalau yang berkendaraan, misalnya ngiring pakai sepeda, pakai motor, pakai mobil, ya, sebagaimana yang terjadi sekarang ini, kebanyakan karena pengkuburannya jauh-jauh, sehingga akhirnya jenazah mesti diiringi pakai mobil, ya. Maka para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fasiru khalfaha. Kalau pakai kendaraan, maka orang yang naik kendaraan tidak boleh berada di depan jenazah. Tapi mereka mesti berada di belakangnya. Berdasarkan hadis dari Mughirah bin Syu'bah yang dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah bersabda, ar-raqibu, orang yang berkendaraan, khalfal janazati, dia posisinya harus ada di belakang jenazah. Wal mashi, adapun orang yang berjalan, haitsu sya'a minha, dia bebas mau ada di posisi mana saja yang dia kehendaki, maka dipersilakan. Ya. Jadi kalau berkendaraan dia nggak boleh melampaui jenazah. Dia posisinya mesti ada di belakang jenazah. Kalau berjalan maka dia bebas posisinya di mana saja. Lakin akan tetapi kata penulis, al-afdol al-masyu khalfaha.
yang paling utama juga buat orang yang berjalan mengiringi jenazah, dia pun juga yang paling utama kalau ada di belakangnya. Ya. Li'annahu muqtada qaulihi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ul janaiz. Kenapa? Yang berjalan juga yang paling utama posisinya ada di belakangnya, walaupun bebas, depan, belakang, kanan, kiri bebas. Tapi yang paling utama di belakang jenazah, sebab ini sesuai dengan kandungan hadis Nabi SAW yang Nabi menyuruh ikutilah jenazah. Yang namanya mengikuti tentu posisinya ada di belakang. Anda suruh anak Anda lagi main sepedahan ya, ikutin Bapak gitu ya. Jangan belok-belok, ikutin Bapak nih. Liatin Bapak. Bapak ke kanan ikut kanan, Bapak kiri ikut kiri. Nah, kira-kira anak-anak di mana tuh? Ada di belakangnya. Jadi yang namanya suruh mengikuti karena posisinya berada di belakangnya. Makanya yang paling utama buat orang yang jalan kaki pun sama dengan yang berkendaraan. Adanya di belakang jenazah. Walaupun kalau orang yang berjalan mau di kanan samping depan jenazah itu dibolehkan, ya. Kecuali orang-orang yang berkendaraan, mesti dia itu ada di posisi belakang. Wa yu'ayyiduhu qauluhu Ali radhiyallahu an. Begitu juga hal tersebut dikuatkan. Jadi wa yu'ayyiduhu ayyada yu'ayyidu itu artinya memantapkan, menguatkan. Jadi dikuatkan hal tersebut yaitu tentang jalan di belakang jenazah, baik yang berkendaraan ataupun juga yang jalan kaki, itu dengan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang beliau mengatakan al-masyu khalfaha afdalu minal masyi amamaha. Orang yang berjalan ketika mengiringi jenazah, kalau posisinya ada di belakang jenazah, maka dia lebih utama daripada posisinya berada di depannya. Bagaimana bentuk keutamaannya? Kafadli sholati rojuli fi jama'atin ala sholatil fadl. Ya. Keutamaannya itu seperti orang yang sholat berjamaah dengan orang yang sholat sendirian. Bayang. Berarti kan keutamaannya besar. Ya. Karena Ali membandingkan orang yang berjalan di belakang jenazah dengan yang di depan itu seperti sholat berjamaah dengan sholat sendirian. Berarti apa? Besar sekali ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham di sini? Lalu adab selanjutnya yang mesti diperhatikan kalau kita ikut ngubur. Hendaknya kita itu membaca atau mengucapkan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika kita mau masuk kuburan atau meninggalkan kuburan, sama. Jadi mau masuk atau kita melewati kuburan, ya. Jadi aumaru alaiha atau melewati kuburan, jadi masuk kuburan atau ketika mau keluar melewati kuburan gitu ya. Maka kita tetap dianjurkan untuk membaca doa. Ya, untuk apa? Membaca doa. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, qultu, aku bertanya, kaifa aqulu lahum ya Rasulullah? Apa yang mesti aku baca ketika aku menemui mereka ya Rasulullah? Maksudnya Aisyah bertanya kalau ke Baki, ke kuburan Baki, kan samping rumahnya tuh kuburan itu ya. Itu aku mesti ngucapin apa kalau mau ke sana, kalau mau lewat sana, mau mampir ke sana. Kata Nabi SAW, kuli, katakanlah oleh engkau ya Aisyah, katakanlah oleh engkau ya Aisyah, assalamu ala ahli diyar. Keselamatan atas engkau wahai penghuni kubur, minal mu'minina wal muslimin. Dari kalangan orang-orang mukmin dan juga orang-orang muslim. Yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyayangi orang-orang yang telah mendahului kami dan juga orang-orang yang akan mati kemudian. Ya. Jadi berdoa kepada Allah yang pertama dengan mengucapkan salam kepada penghuni kubur, yang kedua mendoakan kerahmatan. Jadi semoga Allah menyayangi kita yang masih hidup dan juga orang-orang yang sudah mati di kuburan tadi. Ya.
Kemudian wa inna insyaallah bikum mulahikun. Kemudian sesungguhnya nanti kami pun juga sesuai dengan kehendak Allah akan bertemu dengan kalian, akan menyusul kalian sama gitu. Dan inilah doa yang selalu dibacakan oleh para sahabat Nabi yang diriwayatkan sampai kepada kita, ya, ketika seseorang itu melewati kuburan atau masuk ke kuburan. Masuk ke kuburan biasanya karena ikut ngubur. Melewati ya karena memang kuburan itu adanya di pemukiman kaum muslimin. Sehingga betul-betul orang yang sudah mati pun juga tetap selalu didoakan oleh kaum muslimin. Makanya pernah saya singgung tentang keutamaan menguburkan jenazah di pekuburan kaum muslimin. Jangan gara-gara Anda kaya, Anda mampu beli tanah kuburan, akhirnya Anda bikin sendiri kuburan khusus Anda dan keluarga. Siapa yang mau lewat sana? Siapa yang mau ngedoain Anda? Enggak ada. Apalagi kuburan khususnya ada di atas gunung. Atau di atas bukit dan dia dibeli tanah kosong sendirian misalnya. Atau kayak sekarang ini ada tanah pekuburan yang mahal-mahal, ya, yang nyaman, yang jauh dari keramaian. Jadi yang ada orang itu datang ke sana bukan ngedoain, mau liburan, ada kolam renangnya, ada taman bermain anaknya gitu. Atau orang itu nguburin di rumahnya sendiri. Atau di tanah kosong yang dia miliki sendiri. Siapa orang yang mau doain dia? Tapi kalau orang itu dikuburin di pemakaman kaum muslimin, tiap hari ada yang mati. Yang nganter banyak. Dia ngerti adab doa seperti ini, kita didoakan oleh mereka semuanya. Maka ini kebaikan buat kita. Karena orang mati itu sangat berharap sama orang yang hidup. Dengan apa? Dengan doanya. Makanya para khatib Jumat selalu mendoakan di akhir khutbah beliau, di akhir khutbah mereka, ya kan? Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya. Doa minta pengampunan kepada orang-orang beriman baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Apalagi kalau didatengin, didoakan assalamualaikum ahlad diyar. Keselamatanlah kalian wahai para penghuni kubur. Oh seneng dia, didoain kebaikan, keselamatan. Tapi kalau dikuburin di tempat-tempat khusus, siapa yang mau doain? Nggak ada. Ya, makanya ini yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Karena mereka sudah meniru-niru gaya-gaya orang-orang kafir. Sampai mengkuburkan pun di tempat-tempat khusus. Yang harusnya pengennya biar orang-orang pada datang, ini malah nggak pengen datang. Ah, nanti kotor tempat kuburannya kalau banyak datengin orang. Lah emang kuburan mau dibuat tidur di sono kan kagak, ya kotor juga ya nggak apa-apa sudah. Tapi kan kotornya bukan sampah, kotor sama pohon dan yang sebagainya. Tapi kalau pemakaman sekarang kan kayak di karet ya, atau pemakaman apa yang ada yang kita lihat ini kalau dikelola sama pemerintah kota itu bersih-bersih, bagus-bagus, dirawat. Maka cukup di sana sudah, nggak perlu pakai tempat-tempat khusus. Sebab kita sangat butuh doa dari kaum kaum muslimin. Ya. Begitu juga hadis dari Sulaiman bin Buraidah. Dari bapaknya dia berkata, karena Rasulullah SAW yu'allimuhum idha kharaju ilal maqabir. Adalah dulu Rasulullah SAW itu kalau apa beliau itu apa karena Rasulullah SAW yu'allimuhum. Ada Rasulullah SAW yu'allimuhum mengajari mereka, yaitu mengajari para sahabat, idha kharaju ilal maqabir, kalau mereka itu keluar dari kuburan. Jadi kalau masuk atau keluar, berarti yang keluar kan bakal melewati kuburan lagi. Ya. Maka beliau juga mendoakan kepada penghuni kubur dengan lafaz yang tidak jauh beda. Ya, lafaznya adalah assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Keselamatan atas kalian wahai penghuni kubur dari kalangan orang-orang beriman dan orang-orang muslim. Wa inna insyaallah bikum lalahikun. Sesungguhnya kami benar-benar dengan kehendak Allah akan menyusul kalian. As'alullah lana walakumul afiyah. Maka aku minta kepada Allah buat diri kami dan juga kalian semua wahai penghuni kubur keselamatan. Ya, lihat. Itulah yang apa? Yang didoakan.
Dari manusia yang masih hidup kepada orang-orang yang sudah mati. Jadi hendaknya kita hafal doa ini. Jadi kalau ikut ngubur, doakan penghuni kubur. Ingat, kalau kita mendoakan saudara kita, itu pada asalnya kita mendoakan diri kita sendiri. Sekarang yang ada di kuburan tuh ribuan misalnya. Kita doakan dia. Maka ribuan doa itu pun akan balik juga ke kita. Ya. Makanya jangan pelit lisan itu dari mendoakan kebaikan kepada kaum muslimin. Jangan biasakan mulut ini melaknat kaum muslimin. Biasakan doakan kebaikan. Karena pada asalnya dia mendoakan kebaikan, itu dia telah berdoa buat dirinya sendiri. Ya. Kita ini kebanyakan seringnya mendoakan kejelekan sama orang. Makanya akhirnya kita terus dapat kejelekan. Tambah lagi sama pemimpin. Pemimpin doain kebaikan. Ini kan enggak, biarin aja, kan dia pemimpin Anda, bukan pemimpin saya nggak setuju sama dia. Biar dia kualat, biar dia celaka gitu. Akhirnya betul-betul tuh. Celaka kagak tapi bejat pemimpinnya. Dia rakyatnya. Oh, udah tekanan batin sudah. Coba angkat tangan kita semuanya, doakan semua pemimpin-pemimpin kita agar diberikan hidayah, diberikan petunjuk. Kalau mereka dapat hidayah dan petunjuk, Masya Allah sudah. Kebaikan buat negeri kita. Dan kebaikan juga buat kita. Tapi kita enggak, senangnya pemimpin itu kita celak. Pemimpin itu kita laknat. Akhirnya doa kita dikabulkan sama Allah. Dengan diberikan pemimpin-pemimpin yang bejat karena dilaknat sih. Ya. Pemimpinnya dibilang kayak binatang. Betul-betul pemimpin kayak binatang. Sudah. Ya namanya binatang nggak pakai otak sudah. Akhirnya mutusin sesuatu merugikan kita terus. Ya. Dan kita tekanan batin. Nah inilah yang mesti diperhatikan dari adab-adab mengubur sebelum kita selanjutnya membahas tentang tata cara menguburnya. Alias tata cara mengubur mayit. Ya karena sudah masuk jam 1, tersisa waktu untuk tanya jawab. Yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Yang pertanyaan yang kemarin bisa dilanjut Ustaz. Tentang apa tuh? Yang kemarin kan tentang kuburan yang ada atasnya ada kayak terpal ya Pak Ustaz. Belum ya. Karena baru mau masuk ini nih, kubur belum ya. belum masuk kubur ya Pak. Ya. Tapi kalau mau tahu, buka di bab terakhir tentang hal-hal yang diharamkan dalam masalah proses penguburan. Ya lihat bukunya yang terakhir, nah itu ada. Nah, tapi kita belum bahas tentang kuburannya sendiri. Ini baru proses adab kalau kita ikut ngubur. Ya. Sedangkan bagaimana cara menguburkan mayit, waktunya nggak cukup. Ya. Jadi pekan depan insya Allah. Tapi nanti ada di bab selanjutnya, silakan yang punya bukunya dibaca tentang hal-hal yang diharamkan dalam proses pengkuburan. Ya, itu di hampir bab terakhir dari kitab jenazah ini. Ya, jadi ada ma yuharrimu indal kubur. Apa saja yang diharamkan ketika kita berada di kuburan. Jadi sabar menanti atau baca sendiri, nanti kalau bingung baru kita diskusikan. Ya, yang lainnya silakan. Tanya Ustadz, Ya. Terkait pengiringan jenazah, tadi kalau nggak salah dengar nggak boleh mendahului ya, nggak boleh mendahului, nggak boleh Ya. di depan jenazah ya. Kalau pakai kendaraan. Kalau pakai kendaraan. Iya. Maksudnya menyalip kendaraan jenazah gitu ya? Iya, betul. Jadi posisi mayit itu mesti ada di depan. Karena kita disuruh mengikuti. Yang namanya mengikuti itu berarti posisi kita di belakang, jenazah di depan. Oke. Bukan berarti supirnya ya? Oh, ini makanya nanti masuk bahasan salah satu kejelekan yang terjadi pada zaman ini. Ya, itu kita itu menguburkan mayat-mayat itu jauh-jauh dari tempat tinggalnya.
Jadi memang kalau orang-orang dulu kan selalu bikin tuh setiap, kalau di daerah terutama ya, setiap satu desa itu ada apa? Ada tempat pengkuburan. Iya, jauh-jauh. Ya. Sekarang ini jauh-jauh membuat akhirnya sunnah ini pada hilang. Makanya ada ulama yang mengatakan pengkuburan pakai ambulan itu termasuk bentuk kemungkaran dalam proses penyelenggaraan jenazah. Karena semua Hmm. banyak dilanggar. Terutama melanggar apa? Melanggar hadis Nabi, karena kebanyakan jenazah, mobil jenazah itu disalib nanti sama pengiring. Apalagi kalau Iya, naik motor. Nyalip-nyalip dan lain sebagainya. Beda kalau dikawal sama polisi, malah mendingan tuh, tertib tuh. Ya kan? Miring gitu, miringnya. Tapi polisi masih ada di depan memang. Ya. ya, tertarik dengan yang ambulan ini, Ustaz. Kalau zaman dulu kan sebelum ada ambulan kan mayat sendiri paling depan gitu ya, didorong gitu ya. Iya, betul. Pakai Dibopong atau ya dibopong biasanya ya, Pak, dibopong di bopong tajuk atau gitu kan. Iya, pakai kurung batang gitu. Sekarang kurung batang kan nggak ada yang bopong, udah semua taruh di mobil semua udah. iya di Nggak ada mobil. keutamaan tadi ya. Iya. Suruh cepat-cepat menguburkan jenazah karena biar punggung-punggung kita ini itu enggak jadi tempat yang berlama-lama buat orang bejat gitu. Ya. Hmm. Tapi sekarang kan udah nggak ada seperti itu. Karena apa? Ya ini kondisi yang memang apa terjadi sekarang ini. Ya. Makanya kalau memang ada tempat terdekat buat kita nguburin mayit, maka cari yang terdekat saja, nggak usah jauh-jauh karena kita disuruh cepat-cepat. Ya, kalau jauh-jauh ini akan memperlama, kecuali memang di tempat yang terdekat kita nggak bisa karena ternyata bayarnya mahal, prosesnya susah, dipersulit bagi orang-orang miskin misalnya. Ya sudah mesti jauh ya jauh. Gitu. Tapi kayak memindahkan akhirnya nguburin ke kampung, nguburin kemana ya ini kan kesian, jenazahnya juga kesian, yang ngiringin juga kesian. Dan dua kali saya sudah mendapati jenazah itu dibawa ke kampung dan saya kenal gitu ya. Ini ternyata kecelakaan ya. Jadi kecelakaannya yang ikutnya itu mati juga di jalan. Ya. Si mayat tuh jadi kayak mati dua kali tuh harusnya tuh. Kesian jadinya. Ya, karena dia ngebut ambulan ya, kalau sopirnya benar-benar jago, kemudian akhirnya orang ngasih jalan dan lain sebagainya, ini kagak jadi tubrukan. Ya. Salah satu pengantarnya mati. Ya. Kejadian yang kedua, pada dibawa ke rumah sakit jadinya. Ya. Kan jadi musibah, kesian. Ya. Ini akibat mempersulit nih. Kubur udah nggak usah jauh-jauh, walaupun dia berwasiat kuburnya di kampung, udah nggak usah turutin. Ya. Dia di Jakarta udah kuburin di Jakarta sudah begitu. Karena dia biar didoakan oleh orang-orang yang tinggal bersama dia di Jakarta. Gitu. Nggak usah kita kayak sinetron nanti kalau di Jakarta keluarganya jauh lah. Emang mau ngapain jauh-jauh kan bisa didoain dari jauh. Orang itu nggak butuh doa deket. Kalau bisa deket bagus. Tapi dari jauh pun nyampe. Gitu. Yang penting jangan melanggar aturan agama. Kadang-kadang kita wasiat nih wasiat-wasiat yang konyol yang menyulitkan orang-orang yang hidup. Ya, makanya orang yang hidup itu boleh tidak menuruti wasiat ketika bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Pak. Jadi kalau jalan kaki kita ngawal nggak apa-apa, mau depan, mau belakang, mau kanan kiri boleh. Walaupun yang lebih utama di belakang. Tapi kalau pakai kendaraan maka wajib di belakang. Hmm. Ya, makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lainnya? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kalau wasiat minta dikuburin di samping saudara atau pasangan boleh nggak Ustaz? Boleh, nggak apa-apa samping anak. Oh boleh ya? Yang penting anaknya, saudaranya itu memang dekat dengan tempat tinggalnya. Terus Bukan saudaranya di Amerika, akhirnya jenazahnya dikirim dulu ke Amerika. Ini nggak benar, nggak usah turutin. gitu. Oke. Gitu. Ada keutamaan nggak maksudnya kalau kita dikuburin satu kompleks sama keluarga kita itu ada keutamaan buat si jenazahnya nggak Ustaz? Buat Nggak mayitnya? nggak ada. Keutamaannya buat orang yang hidup. Yaitu kalau dia mati, dia bisa dikuburkan lagi di tempat hal tersebut. Sama kayak di karet. Di karet itu
Yang saya tahu itu ya kayak di RT saya itu di Jakarta, itu ada khusus untuk RT situ, untuk keluarga situ. Udah di coupling. Jadi RT situ yang meninggal dunia, nah itu bisa dikuburkan di situ, tapi jadinya gantian sama orang yang dulu mati. Ketika memang tempatnya sudah tidak memungkinkan. Gitu. Tapi kalau akhirnya dia buat bikin karena punya tanah di rumah banyak gitu ya, akhirnya dibikin buat kuburan keluarga khusus. Nah ini tidak utama, walaupun boleh, malah ini nggak ada keutamaan. Sebab akhirnya nggak ada yang doain dia. Karena paling banter setahun sekali kalau keluarganya pada pulang kampung. Padahal doa buat si mayit itu tiap hari dibutuhkan. Dan kita pun sebagai keluarga pun coba ingat-ingat aja lah kita ngedoain siapa yang meninggal di antara saudara-saudara kita tuh cuma awal-awal doang, selebihnya lupa. Tapi kalau di pekuburan umum kita kuburkan tiap hari ada orang meninggal. Ketika mereka ikut ngubur, mereka akan membacakan doa-doa tadi kepada kita. Gitu. Jadi kalau emang ada pekuburan umum dan itu ternyata bisa kita tag gitu ya tempatnya gitu kan. Tolong ini buat keluarga saya aja nih gitu ya. Kalau mesti beli ya nggak apa-apa beli gitu ya. Tapi pekuburan umum, kuburan yang memang semua orang bisa dikuburkan di situ gitu, nah itu baru dibenarkan. Tapi kalau seandainya kuburannya akhirnya kuburan yang nggak pernah didatangi juga walaupun dekat-dekat sama keluarga, nggak ada keutamaannya ya. Sebagaimana nanti yang kita baca hadisnya proses pengkuburan, Nabi SAW membolehkan kita itu untuk memberikan tanda-tanda dalam proses selesainya pengkuburan, suruh cari batu yang besar untuk menandai bahwasanya ini adalah kuburannya Utsman bin Maz'um ya, yang berharap Nabi SAW itu kalau ada keluarga yang meninggal dunia lagi bisa dikuburkan di situ. Ya, artinya boleh, nggak apa-apa. Ya, tapi nggak ada keutamaan macam-macam, tidak ada. Ya. Karena semuanya akan ketemu nanti di akhirat, bukan di kuburan. Di kuburan itu ditidurkan. Kalau dia orang baik, sukses menjawab pertanyaan, nanti yang kita baca hadisnya, ya, maka akan ditidurkan dengan mendapatkan aroma kesenangan surga. Maksudnya hawa surga sudah masuk tuh ke arah kuburannya. Makanya Nabi mengatakan kuburan itu merupakan lorong-lorong menuju surga atau lorong-lorong dari neraka. Ya. Kalau dia itu memang bejat, maka dia akan mendapati siksa, ya, dan terbayang padanya neraka. Terus-menerus dia akan disiksa dalam kuburnya sampai hari kiamat. Adapun orang-orang yang soleh ditidurkan, maka tak tahu ketika hari kiamat datang dia hanya merasa kayaknya baru tidur sebentar, seperti orang tidur siang, ya, bukan seperti orang tidur malam. Kalau tidur malam kan panjang ya. Ini enggak, seperti baru kayak tidur sebentar. Ternyata udah kiamat gitu ya, dia udah dibangkitkan gitu. Kan kalau orang lagi mimpi indah itu kan tidur itu kan pengennya lama ya. Kalau diputuskan kayak sebentar banget tidurnya gitu. Nah jadi nggak ada hubungannya, jadi nggak ada tuh di kuburan ternyata bisa ketemuan, janjian ngobrol bareng sama istri nanti karena sampingan gitu ya. Itu nggak ada, nggak bisa kayak gitu. Atau sama anaknya ya jadi main-main di area kuburan gitu, nggak ada. Ini keyakinan tidak benar ini seperti ini. Ya, Allah a'lam bishawab. Ya, satu lagi. Saya lagi nih, Ustaz. Untuk kuburan kan macam-macam saya lihat ya, ada yang di tembok, ada yang dikelilingin saja sama bata, ada yang dikasih nama, ada yang enggak. Nah itu batasannya sampai di mana tuh, Ustaz? Nah nanti Pak, bahasanya nanti. Oh nanti itu ya. Iya nanti. Sama kayak tadi itu nanti ada batasan-batasannya ketika selesai proses pengkuburan nanti. Yang dibolehkan apa, yang diharamkan apa. Oke, siap. Insya Allah, iya. Pekan depan mudah-mudahan bisa kita baca. Ya, insya Allah. Yang lainnya? Masih ada waktu 1 menit.
Tapi kalau mau baca lebih dulu nggak apa-apa ya. Jadi idealnya bukunya ini dibaca lebih dulu. Sehingga kalau saya lagi ngomong, kemudian ternyata ada yang nggak nyambung, langsung putus nggak apa-apa. Ingat, kita ini boleh mutus ya. Ustaz, maaf nih, saya udah baca di sini, kayaknya begini nih, gitu. Ini bagaimana maksudnya nih? Nah, jadi nggak apa-apa, biar cara belajar sesuai aktif. Padahal kan kita pertemuannya seminggu sekali ya, nggak tiap hari. Nah, jadi boleh para jemaah ini baca duluan bukunya, kemudian akhirnya kita diskusikan, itu nggak apa-apa, itu lebih bagus lagi. Ya, jadi saya ini cuma ingin menekankan saja dan mengikuti aturan para ulama, bahwasanya buku-buku para ulama itu ya kita jadikan panduan dengan dibaca. Maka saya sebetulnya pengen langsung langsung Indonesianya saja saya terjemahkan, tapi ya karena dulu guru-guru saya selalu baca Arabnya, ya Arabnya dibaca dulu, ya saya jadinya ikut-ikutan ya, jadi nggak biasa tuh, langsung saya terjemahkan tuh nggak biasa. Tapi untuk nama-nama atau doa biasanya langsung saya terjemahkan gitu. Kalau untuk bunyi hadis atau bunyi perkataan ulama itu kalau nggak dibaca Arabnya tuh kayaknya tuh agak kurang ya. Ini mungkin yang akhirnya membuat agak lama proses selesainya kajian kita. Ya, karena memang saya mesti baca dulu Arabnya baru saya terjemahkan. Baca Arabnya saya terjemahkan. Tapi dulu pun saya belajar seperti itu. Ya, makanya ya ke bawah sampai sekarang ya. Kalau mau langsung terjemahkan kayaknya saya nggak enak gitu. Karena para ulama nulis dengan susah payah pakai bahasa Arab, ya untuk biar dia berpahala ya kita baca dulu Arabnya, kemudian ya kita terjemahkan juga biar pahalanya lebih double mungkin buat mereka. Ya itu saya dapat saya sampaikan dan saya ingatkan, makanya perlu tetap ada buku panduan kepada para jemaah biar bisa baca sendiri agar maksimal. Kurang lebih mohon maaf. Mudah-mudahan Allah langgengkan kajian kita ini sampai Allah mewafatkan saya atau memang mewafatkan para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bubar kajian kita ya. Mudah-mudahan tetap dilanggengkan sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.